Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng tepang deui sareng podcast Carita Orang Lembur. Carita lain ukur di kota tapi cerita di mana-mana. Perantos saya sareng abdi regang pertos aya panginten abdi dina ejeng-ejeng deungeut ieu nyumbingkeun salah sahiji narasumber nyaeta seorang bintang film. Bintang film lain. Sanhe. Seorang sandi santai. Jadi orang lebih menyebutnya dengan sebutan Jabon. Lujeng Sumping di podcast Carita Orang Lembur. Podcast Carita Orang Lembur ieu nyeritakeun tentang pengalaman sebenarnya Bon. Pengalaman hirup anu konyol, anu misteri, anu kadang-kadang nu nya ilhar kapanggih sapopoe lah nu mungkin bisa menginspirasi nu nonton. Cenah eueuh Teu naon. manfaatna nya teu naon oge. Bisa bari ngarokok oge. Siap. Bon, carita kahirupan teh berwarnanya. Berwarna orang inget ieu mah urang Ngobrol flashback lah ngobrol lah nya. Flashback baheula nya di umur sabaraha tahun baheula teh keur nyeun film teh. Umur 18 tahunan lah. 18 tahun nya baheula Jabon teh salah satu pemeran film Dendam Mafia. Nama Mafia. Dan filmnya terame. Tapi itu baheula dijieun emang karena aktivitas hiji terus deui emang keur kenang-kenangannya, kenang-kenangan di saat ena urang geus sagede kada dieu teh nempo video baheula teh asa anjing aing teh baheula nya kumaha gitu. Tapi memang eta jadi dokumen lah maksudnya Jadi naon? Jadi naonnya? Maksudnya jadi aya kenangan gitu kan. Jadi kenangan. Soalnya di kalainan nama video eta wah baheula aya pernah nempi ka kieu gitu. Bener. Boga pengalaman sedih teh. Pasti aya bae Kang, sedih, bahagia, terus nyaman sagelana aya gitu. Arek curhat moal pengalaman sedih heula. Kan biasanya biar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi orang menceritakan sedih dahulu, mungkin bahagia kemudian. Sok. Karena dari sedih dulu. Maksudnya ya, memang loba gitu faktor sedih. Maksudnya itu tiba-tiba mana? Yang paling sedih aja menurut Anda, menurut Jabon. Nami teh sanes anak. Sana. Jadi orang bisa berpandangan luas teh karena ku pengalaman. Karena benar. Jadi pengalaman memang guru sejatinya guru urangnya. Benar pisan. Ya contoh lah meureun tina ti orang tua pisah, orang bisa mandiri, bisa cari kerja sorangan. Maksudnya orang bisa ya terpanganalkeun bantuannya orang tua atau babaturan orang bisa mandiri gitu kan. Oke. Berarti eta bisa disebut kumanya cerita sedih lah bagi orang gitu. Ya, jadi proses anu memang orang lain tidak tahu. Padahal sebenarnya di balik senyuman yang kamu berikan kepada orang-orang teh padahal mah hate kamu teh lagi gering, lagi galau dan gitunya. Tah gitu. Jadi memang jalma mah loba masa-masa kitu kaalaman ku urang euy. Kadang-kadang urang di luar mah pemanggih jeung barudak seuri, padahal urang mah hate mah ceurik pon gitu tah. Jadi aing jadi nalangsa deh. Memang seperti gitu. Itu hidupnya. Momen paling bahagia naon, Bon? Loba sih Kang. Momen bahagia loba kan cuma ulah bahagia yes lain gitu maksudnya aing. Momen bahagia gitu. Jadi punya cerita anu memang anjing aing teh bener-bener happy lah gitu. Paling tentang ya bisa dikatakan tentang surfing Kang. Tentang surfing. Maksudnya kan kalau aku kan kesebutnya anak baru lah. Kamu pada masa itu dibanding teman-temanku yang lain aku lebih belakangan terjun ke dunia surfing. Ya maksudnya aku kan ya aku bahasa Indonesia tenanawan, tapi udah aku kamu. Soalnya kagok ya. Bea cara bae sok. Ini laku Sunda nya ame. Itu bahasa Indonesia gitu naon. Maksudnya lebih bisa dimengerti lah. Meskipun orang-orang memang sok kadang-kadang anjing translate euy sok tenanawan bahasa Indonesia. Ya jadi meureun pencapaianna tentang surfing lah di dunia surfing gitu. Maksudnya teman-teman balagan ti heula Kajayaan gitu. Dulu kan di surfing itu ada hese gitu Kang, maksudnya mencari uang. bukan ya apa?
dulu bukan pikir tentang uang, maksudnya lebih ke hobi aja. Hobi aja, betul. Cuman Terus? kalau dari skill teman-temanku, wah sudah pada jago lah. Nah aku dulu pesimis, maksudnya kayaknya aku nggak bakal bisa kayak mereka gitu. Nah cuma ada satu momen, ada apa namanya longboard, ya maksudnya longboard itu kan telat famous, maksudnya telat populer lah. Di kala itu masih belum banyak Kang yang pindah ke longboard, cuma beberapa orang lah. Santai Pak. Ya maksudnya ada beberapa orang. Ya maksudnya aku berpikir mungkin aku mungkin aku bukan pujangga yang selalu merangkai kata. Sok terus. Kela Kang. Iya rada pesawat ya. Ya di waktu itu ya aku memutuskan untuk pindah ke longboard. Ya sambil berjalannya waktu mungkin banyak juga kan yang sponsornya yang datang, yang tertarik ke longboard yang tertarik. itu. Ketika misalkan melihat Jabon teh permainannya, wah menarik ya jika mau dijadikan di endorse misalnya. Sampai ke titik itu. Sampai ke titik itu. Nah itu mungkin yang menurut aku bahagia ya, maksudnya aku nggak berpikir sejauh itu, cuma kan aku bisa sampai ke titik itu juga. Tapi waktu itu pas ada di titik itu, kamu pulang ke rumah langsung kamar, hatur nuhun ya Allah, gitu. Ente oke Kang. Bagaimana cara Anda mengekspresikan rasa syukur itu ketika nyampe di titik itu? Ya aku merasa bahagia aja Kang, maksudnya. Bahagia aja. Dan alhamdulillah. Seperti mimpi. Maksudnya aku nggak, wah jauh kalau berpikiran sampai ke titik itu. Soalnya kan masih banyak teman-teman aku yang lebih baik, lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah sekarang industri surfing sudah berkembang, Anda sudah tidak lagi menjadi penonton. Nah, itu dan Kang. Banyak dari beberapa ya, mungkin negara. Dari situ juga Kang, pengalaman aku bertambah, terus kenalan, dari segi kenalan juga kan. Nah mungkin di titik itu juga pertama kali mungkin ya aku bisa pergi Kemana? ke Bali contohnya. Oh, ke Bali. Ya, yang waktu aku kecil itu kayaknya. Tanya tuh pernah ke Bali tuh? Akang pernah ke Bali? Tacan. Nalangsai. Kalau pohon itu. Ya maksudnya dari kecil kan cuma bayang-bayang aja, cuma hayalan gitu. Soalnya kan aku dari keluarga maksudnya nggak begitu. Keluarga cendana kamu teh. Iya cendana. Cuman kamu mah memang CEO yang lagi menyamar aja gitu. Dan tadi teh Jabon itu sifatnya mandiri. Jadi dia tidak mau jadi dengan keberhasilannya dia ingin ladang sendiri lah merenang gitunya. Hayang aing mampu teu gitu tapi alhamdulillah nyampe di titik itu dan berhasil sampai sekarang berjalan. Ya alhamdulillah. Dan menjadi pundi-pundi rupiah untuk Jabonnya. Bon, siapa yang paling berjasa dalam kehidupan kamu, Bon? Terutama di surfing. Siapa yang pertama memberikan papan kepada Jabon? Itu mungkin aku nggak bakal lupa ya. Itu dulu Kang Husni yang memberikan papan pertama. Ya, papan apa itu, longboard atau? Ya longboard. Ya, mungkin aku bisa improve skill sampai sana itu berkat dia. Karena kan di longboard itu nggak semua jenis papan bisa dipakai, cuma kan ada yang lebih enak, ada yang susah juga. Tergantung ukuran atau dari materialnya yang berbeda atau gimana? Jadi lebih ke modelnya mungkin ya, dari bentuknya juga kan. Pada saat itu memang nggak banyak papan yang proper buat ini gitu Kang. Nah dari situ mungkin ya itu menurut aku orang yang paling biasa buat aku di dunia surfing. Gitu. Ada ucapan khusus buat Kang Husni? Ya mungkin ya aku ucapan banyak terima kasih gitu Kang. Karena mungkin dari jasa dia yang menurut dia sepele tapi buat aku ya mungkin buat aku itu berjasa besar lah. Sampai saat ini juga aku nggak bakal lupa atas kebaikan dia kepada aku gitu Kang. Iya. Mungkin bukan kepada aku saja, kepada anak. Kamu teh keturunan ini dari pentas. Kamu teh rada kepada aku kepadamu. Kata aku juga tadi campuran. Hapunten abdi ya lo.
rancangan abdi betki. kepadaku. Baiklah pikiran-pikiran teh. Lah nya. Ya, nyanyi lah. Mana kok gini? Heula. Jadi itulah orang yang paling berjasa Kang Husni di dunia yang kamu geluti merenang. Iya. Bon, berarti kan memang Batu Karas sekarang ya sangat berkembangnya. Wah, sangat pesat maksudnya. Pesat pembangunan dan Batu Karas benar aslina. Dan alhamdulillah nanti kamu sudah mempersiapkan sejak dini. Iya. Jadi ketika industri sudah berkembang, kamu sudah berada di dalamnya, jadi bagian. Benar nggak? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan apa yang belum tercapai? Cita-cita naon gitu dari seorang Jabon anu memang belum tercapai lah misalnya. Misalnya kan urang mah simpelnya, urang mah hayang ka Mekah gitu kan. Urang jujurnya Bon, lamun ngomong ke naik pesawat, urang can pernah naik pesawat. Sedih teman ya. Sedih. Memang lamun ngomong ke urang can pernah naik pesawat Bon. Tapi banyak orang bertanya kepada saya, bukan kepadamu. Jadi, kunaon teu naik pesawat? Bukan begitu. Bukannya tidak mau, tapi saya ingis. Saya lebih memilih kalau misalnya ke Bali. Saya lebih memilih, saya mau mendingan naik mobil lah. Gak tahu saya mah ingis ke pesawat teh, gak tahu nih. Terus kalau mau ke Mekah kumaha? Ya kecuali ke Mekah. Goblok teu. Menurut orang mah terlalu konyol sih. Tapi sebenarnya orang lamun anu ngajakan jeung nu mere tiket ke Bali arek sih. Tapi karena mobil. Tapi memang Kang sieun itu gitu naik pesawat nya akang gitu maksudnya. Gak tahu karena orang termasuk orang yang terlalu banyak berpikir anu ketika ngomongkeun A orang geus kana mana gitu. Jadi kasieunan segala macam padahal sebetulnya nu ngaranna insiden dimanapun dan apapun, bukan cuma hanya di satu ini saja gitu kan. Ya maksudnya kan pesawat itu transportasi paling aman. Betul. Cuma kan pas maksudnya kasihan kan dina naik eta cilakana. Kamu mah udah tidak tahu ingisnya saya bagaimana. Saya mah naik tangkal gude. Saya mah ingis. Nih lihat ke bawah teh anjing lawang. Tapi kan aku juga kan ada pengalaman lucu. Ya mungkin pertama kali naik pesawat, dari pikiran sama realita itu berbeda. Kumaha eta teh? Contohnya gitu, wah, nah pikirna rek enjoy masa ngeunaheun gitu. Memang sarua Kang urang sieunan, ingis lah gitu. Ya cuman dinyalahan teh pada dipikeun da memang rada hayang oge gitu Kang. Hayang nyobaan naik pesawat terus hayang nyobaan ke Bali. Nah, pas pertama naik pesawat sarua lah ka jiga Kang, masa lebih ka sieunan gitu. Ngerakeun teu? Pisan, ngaleuheung. Oh, kumaha? Aya anu leuwih ngerakeun. Saha? Babaturan. Oh, kumaha eta ngerakeun? Wah, kumaha ngerakeun Kang maksudna? Jadi ya maksudnya oke lah. Mungkin bisa cerita sedikit. Oke lah, ke bandara ya, ces. Nah, maksudnya kan pada waktu itu mau ke Bali nih. Terus sama teman aku namanya Habibi. Oh, si Habibi. Nah, Habibi tahu kan Habibi Pot? Tahu Nah, dong itu. si itu mah. Nah, maksudnya wah kita sangat excited nih mau ke Bali nih, mau naik pesawat. Betul. Nah, sampai aku bicara sama Habibi, mending kita tidak tidur. Jadi biar nanti mending tidak tidur. Mending tidak tidur pas malamnya. Mangga teh. Iya saung teteh. Oh, aduh. Aduh bukan ada saung teh. Nah, sok terus si Habibi terus kumaha si Habibi teh? Ya, maksudnya ya pas malamna gitu. Tapi kata henteu sare Kang. Soalnya ngahaja ame di pesawatnya bisa sare tibra. Nah, oke lah. Iya, aing teh kan tempat nu sepi sebenarnya. Tapi lah ramenya. Jadi rame iki. Jeung loba ibu-ibu ciciren bahwa ieu podcast teh memang kaameu. Lain kamu itu tempat batu. Oh. Bener. Terus kumaha? Apa deui tadi Habibi, ya Habibi. Ya singkat cerita lah. Pas di hari Hana masuk ke pesawat. Wah, masih excited Kang, masih excited. Karena pesawat teh. Pesawat teh. Nah, memang pas di pesawat itu ada momen lucu. Karena si Habibi itu. Kan di sana ada pramugari. Yang bener. ngejelasin. Ya, kata mereka kan
Kalau misalkan pas di atas nih ada trouble atau apa, harus apa maksudnya? Aing tuh kebayang si Habibi. Terus Ya misalkan di sana ada pelampung gitu, Kang. oh. Jadi kata Chef Pramugari itu, kalau misalkan ada apa-apa langsung pakai aja pelampung. Kebayang. Terus Ya maksudnya kan di pikiran aku sama Bibi kan jadi berbeda gitu, Kang. Kita kan naik pesawat bukan kapal nih. bukan kapal pesiar. Bukan kapal pesiar. Maksudnya dari ketinggian berapa ribu kaki gitu kita kan cuma dikasih pelampung. Ya enggak? Naon? Cara ngejebur kieu. Hah? Nah itu kan maksudnya nggak masuk akal gitu. Kalau dikasih preset oke lah. Kita bisa lebih nyaman gitu. Terus Nah, dari awal itu kan kita sudah berpikiran agak jauh nih, Kang nih. Oke lah, singkat cerita pesawatnya landing atau take off. Sorry. Jadi landing. Kalau masalah landing take off mah. Aduh nyarekan ieu. Terus kumaha take off? Nah, take off lah. Habibi kumaha eta? Wah. Habib bilang ke aku kan kita duduk itu pas di sayap. Ngareneng. Bukan, maksudnya di pangjuruna lah. Oh, Di pas, in the corner, Corner. Terus. Ya, Habib bilang, kan dia suka panggil aku, "Alo." Anjing. Karisur. Alo. Sering panggil aku alo dia sok sebut alo ku Habibi. Alo, muhun. Itu Mamang. Terus Terus kata Habib, "Lo, lihat lo." Kan aku pas lihat ke sayap itu kayak yang mau copot, Kang. Oh, si sayapna teh. Si sayapnya itu kayak fleksibel. Ya, memang seperti itu sebetulnya. Ya, maksudnya kita tidak tahu, Kang. Oh. Kita tidak tahu. Jadi udah pas kakarat ya. Kakarat ya. Terus Kata Habib, "Lo, tempol lo." Jadi pas aku lihat ke sayapnya itu kan kayak yang mau copot. Kata Habib, "Ini kalau copot bagaimana?" Terus kumaha? Cuma kita dikasih pelampung dari ketinggian berapa ribu kaki gitu, Kang. Wah, ini mah mati loh. Ini mah mati, kata dia. Kan aku juga panik, Kang. Aku juga takut, cuma aku sengaja lah nahan itu gitu. Terus kata Habib, "Ini kakiku tidak napak." Kakiku tidak napak. Iya. Terus gimana orangnya gitu. Jadi terlalu dibayangkan. Ya. Jadi sehingga hal anu biasa terjadi padahal itu mah alami natural dan kemudian memang seperti itu sebenarnya karena orang tak apa jadi ingis jadi kumaha gitu nya. Jadi ingis. Mah kalah gebloh geblohan gitu ta. Gitu ta. Nah, sampai kan Habib itu pas mau pulang dari Bali, dia bilang sama aku, "Dari Bali kita naik bis aja," katanya. Sempat balik nah yang kana bus. Karena dia masih bisa sebut trauma lah. Takut. Aku juga takut, cuma ya mau gimana lagi, Kang. Soalnya kan kalau naik bus ya jauh juga. Iya. Sakedap. Mangga teh. Teh nuhun ieu teh saung teh. Terus kumaha? Geus we eta mah ceritanya berarti jadi eta teh sieun ya. Jadi memang Ya, jadi masalah pengalaman lucuna. tidak boleh overthinkingnya meureun orang teh. Intinya mereka kadinya, Kang. Cuma kan tetaplah. Maksudnya aya nu bisa gitu mah pernah aya nu henteu. Bon. Berarti berapa tahun di surfing, Bon? Di dunia selancar teh? Wah, lumayan lama juga, Kang. Adalah sekitar 15 tahunan. 15 tahun. Sudah pernah mengikuti kejuaraan? Ya, itu juga salah satu. Nasional, internasional? Internasional. Internasional waktu itu di mana internasional? Di Bali. Di Bali. Anjing hebat, sumpah. Acara naon di Bali baheula? Itu dulu pas Ras Asia. Ras Asia. Oh. Nah, mungkin itu juga kompetisi internasional pertama gitu ya, kan. Di invite? Di invite juga. Oh. Luar biasa pencapaian. Waktu itu juara? Kalau juara sih enggak. Tapi pengalamannya justru dari situ, Kang. Aku berpikir lebih luas lagi. Betul. Soalnya kan ya. bukan dari skill juga, dari mental juga, ya dari itu. pengalaman. Soalnya kan waktu itu yang membuat aku pressure ya, ada tekan itu lebih ke kan itu kejuaraan internasional nih. Kalau pada saat itu kalau hitung skill ya maksudnya bisa aja lah ngimbangi mereka. Cuma yang membuat aku jadi banyak tekan itu lebih ke ngobrol sih, Kang. Oh. Maksudnya gini, kan misalkan kumaha ngobrol teh kumaha? Maksudnya nih kita ikut kompetisi nih dari round 1
jadi juara nih, maksudnya dari poin tertinggi nih, kan itu ada wawancara. Oke, Itu, paham. Justru itu yang lebih aku Jadi harus cing coy misalnya gitu Inggris kan, tuh. kan itu kan Kamu kan pakai bahasa merenang Inggris. waktu itu bahasa Inggris memang rada minim. Minim, dan terus kan aku ada problem nih kan nih dari ngomong aku. Maksudnya aku kan agak gagap gitu kan. Oh, saya mah padahal kamu mah sebenarnya tidak gagap kamu mah. Cuman kadang-kadang tersandung. Sama aja kan. ente bon kategorinya masih kene, masih biasa. Cuman ya itu tadi terkadang gugup itu akan datang ketika orang nervous. Apalagi orang ketika ditanya tidak menguasai pertanyaan itu, tidak bisa menjawab apalagi, ya itu pasti bakal keluar tuh dengan sendirinya si rasa gugup eta teh. Terus gitu, betul kata Akang juga, aku kan tipenya juga terlalu banyak berpikir kasihanan gitu kan. Maksudnya. Jadi belum terjadi sudah berpikir jauh gitu kan. Dan memang tapi salah satu langkah yang memang harus dilakukan ketika melakukan ya gitu istilahnya orang di kandang mah oke. Tapi mental kompetisi itu kemana itu memang ngaruh tuh. Ngaruh pisan kan. Jadi memang orang kudu belajar lah mencari pengalaman keluar kamananya ulangan seukur harus di kandang gitu. Jadi terutama paling yang sering terlihat itu mental. Betul. Mental kalau di kejuaraan ya gitu tah. Bon, harapan Jabon selanjutnya kira sebentar ayeuna teh kamu masih ada papan yang support? Kalau dari segi papan sekarang aku nggak ada sih. Nggak ada. Jadi untuk brand papan seperti papan Albiso dan papan mana? Kamu lebih tertarik ke papan longboardnya? Longboard. Shortboard itu agak kurang. Shortboard kalau sekarang agak kurang, soalnya kan lebih ke capek sih Kang. Ya kalau longboard main nyaman di ukuran berapa Bon? Ya 96, 94 mesin. 99. Oh, oke, 96, 94. Itu nyaman. Ya nyaman untuk saat ini. Oh, oke. Nanti saya akan buatkan ukuran salapan genap nanti stopwatchnya. Tunggu aja 1 minggu saya akan buat di Hermawan. Oke, Bon. Doa lah dari seorang Jabon untuk kedepannya seperti apa? Maksudnya harapan orang teh, ya Allah, abi teh gitu. Ya untuk doanya, ya gimana ya, susah. Ya maksudnya doanya tetaplah ingin yang lebih baik aja ke depannya. Lebih baik, sehat, pasti jasmani, rohani, yang terutama itu keluarganya, maksudnya teh secara finansial oke, secara pikiran dan lain sebagainya, anggota badan normal memang itulah gitunya. Oke, itulah wawancara dengan seorang Sandi Santai. Memang obrolan apa rekaman arahnya karena memang tidak ada konsep sebelumnya pertanyaan akan kemana gitu. Jadi orang mah ngobrol ngalir we gitu. Sekali lagi terima kasih, sangat menginspirasi. Ternyata memang benar semua orang itu punya jalan ceritanya masing-masing, dan kamu merupakan salah satu aktor yang dipilih Tuhan untuk memainkan karakternya. Eta menurut Kang Giang. Tapi memang benar, semua orang itu merupakan aktor yang dipilih oleh Tuhan untuk memerankan perannya. Dan terima kasih sudah hadir di sama-sama, podcast Cerita Orang Lembur. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa sadaya, hatur nuhun parantos ka Bandungan Ieu Podcast tepang di Dina sanes waktos. Cerita Ulang Lembur, cerita lain ngan ukur di kota tapi cerita aya di mana-mana.